Cina ledakan bendungan demi selamatkan jutaan jiwa di Provinsi Henan. Provinsi Henan terancam banjir air dari bendungan Yehetan di Luoyang yang bisa kapan saja runtuh. Henan merupakan salah satu kawasan terpadat di Cina, sehingga dikhawatirkan banjir tersebut akan menelan banyak korban jiwa. Setiap musim hujan banjir memang sering terjadi di Cina, namun akhir-akhir ini hal tersebut semakin memburuk karena pembangunan bendungan dan tanggul yang telah mengganggu aliran air antara sungai dan danau. Tidak hanya di Henan, tetapi juga di kawasan-kawasan lain. Menyikapi hal tersebut, pihak militer Cina, dalam hal ini Komando Teater Pusat Tentara Pembebasan Rakyat Cina, dikabarkan telah mengirim tentara untuk melakukan tanggap darurat, termasuk peledakan dan pengalihan banjir. Untuk Provinsi Henan, peledakan bendungan telah dilakukan pada Selasa 21 Juli malam waktu setempat, karena pada hari sebelumnya bendungan sudah memperlihatkan tanda-tanda bahaya. Pada tanggal 20 Juli, terjadi retakan sepanjang 20 meter di bendungan Yehetan. Bantaran sungai menjadi rusak parah dan bendungan itu bisa runtuh kapan saja, ungkap PLA dalam sebuah pernyataan. Militer Cina meledakkan sebuah bendungan untuk melepaskan air yang mengancam salah satu provinsi berpenduduk terpadat. Diversifikasi pengalihan air ini dilakukan ketika jumlah korban tewas dalam banjir terus meningkat menyentuh 33 orang. Seperti dilansir laman The Guardian, operasi tindakan atas bendungan dilakukan pada Selasa 20 Juli malam waktu setempat di kota Luoyang saat banjir besar melanda Zhengzhou, ibu kota Provinsi Henan. Banjir menyebab penduduk di sistem kereta bawah tanah dan membuat mereka terdampar di sekolah, apartemen, dan kantor. 7 orang lainnya masih dilaporkan hilang. Korban tewas diperkirakan akan meningkat pada Kamis karena tim penyelamat masih mengevakuasi wilayah yang hancur. Laman Independen mengatakan hujan mengubah jalan menjadi sungai yang mengalir deras, menghanyutkan mobil dan membanjiri rumah. Pemadaman listrik mematikan ventilator di sebuah rumah sakit sehingga memaksa staf menggunakan kantong udara yang dipompa dengan tangan untuk membantu pasien bernafas. Curah hujan selama 1 tahun yang mencapai 640 mm turun di wilayah tersebut hanya dalam 3 hari. Media Cina mengatakan curah hujan belum pernah terjadi sebelumnya dalam 1000 tahun terakhir. Beberapa khawatir bahwa mengingat skala kerusakannya, rekonstruksi pasca bencana akan sangat menantang bagi salah satu provinsi terpadat di Cina. Zhengzhou sendiri adalah rumah bagi 12 juta orang yang perkiraan awal mengatakan 1,2 juta telah terkena dampak langsung oleh banjir. Media pemerintah pada Rabu menunjukkan air setinggi pinggang dan hujan masih turun. Di sebelah utara Zhengzhou, kuil Shaolin yang dikenal karena penguasaan seni bela diri pada biksu Buddha juga terkena dampak parah. Cina secara rutin mengalami banjir selama musim panas, tetapi pertumbuhan kota dan konversi lahan pertanian menjadi subdivisi telah memperburuk dampak peristiwa tersebut. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu 21 Juli mengirim surat kepada Presiden Cina Xi Jinping untuk menyampaikan belasungkawa yang tulus atas hilangnya nyawa dan kehancuran yang tragis. Banjir terjadi tepat ketika Cina mendapat tekanan dari utusan iklim Amerika Serikat John Kerry yang meminta para pemimpin negara Cina untuk mengintensifkan tindakan mereka untuk mengekang krisis iklim. Tanpa pengurangan emisi yang cukup oleh Cina, tujuan global menjaga suhu di bawah 1,5 Celcius adalah pada dasarnya tidak mungkin, kata Kerry. Sebanyak 12 penumpang kereta bawah tanah tewas saat banjir memasuki terowongan kereta di kota Zhengzhou, Provinsi Henan, Cina. Air perlahan-lahan pun mulai memasuki gerbong hingga setinggi leher penumpang. Lama-kelamaan air pun meninggi hingga menewaskan para penumpang yang menunggu penyelamatan. Kereta listrik bawah tanah kebanggaan Cina itu pun menjadi perangkap yang mematikan ketika jaringan listriknya padam. 4 lainnya dilaporkan tewas di kota terdekat Gongyi, sementara 5 terluka dan 200.000 lainnya mengungsi. Bencana melanda antara pukul 4 sore dan 5 sore hari Selasa, saat hujan deras yang tak kunjung mereda dari pagi hingga sore. Para korban selamat mengingat ketakutan yang mencengkeram mereka saat air naik, tetapi mengatakan hal yang paling menakutkan adalah ketika udara di dalam kereta mulai habis. Para orang tua terlihat menggendong anak-anak mereka di atas air banjir saat air itu bocor di sekitar pintu kereta, naik di atas ketinggian tempat duduk dan setinggi dada mereka. Yang lain menunjukkan air mengalir bebas di jalur kereta saat penumpang yang kebingungan berdiri di peron sebelum mulai mencari tempat yang lebih tinggi. Dilansir dari Daily Mail,
Para penumpang pun sibuk membagikan perjuangan mereka secara online di Weibo. Satu video menunjukkan tangan seorang wanita mendorong dengan lembut ke jendela kereta. Air bocor dari celah-celah di pintu. Semakin banyak kita semua yang bisa berdiri di kursi kereta bawah tanah, kata wanita lain di Weibo. Dia sedang dalam perjalanan pulang sekitar jam 5 sore pada hari Selasa ketika keretanya berhenti di antara dua stasiun yang dekat dengan pusat kota. Pengguna lain di Weibo menceritakan dipaksa kembali ke kereta setelah upaya gagal untuk mengungsi. Dalam setengah jam itu, diikuti ketinggian air menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi di dalam kereta dari pergelangan kaki kami ke lutut kami, ke leher kami. Listrik padam, setengah jam kemudian sulit bernapas. Tiba-tiba kaca pecah oleh penyelamat, yang menurut media pemerintah juga memotong gerbong yang tertimpa dari atas untuk menarik penumpang keluar ke tempat yang aman. Saksi menambahkan bahwa banyak bus kota yang menggunakan listrik telah dinonaktifkan selama hujan lebat karena mereka tidak dapat berjalan dan menambah buruknya kondisi. Daerah yang paling parah terkena dampak adalah di jalur 5 kereta bawah tanah antara stasiun Haitangsi dan Sakowlo. Di jalur itu, penumpang menunggu untuk diselamatkan terjebak selama berjam-jam di gerbong kereta yang terisi air. Baju saya, ransel saya, semua yang bisa saya buang. Orang-orang di sekitar saya mencengkeram pagar saat sekitar selusin dari kami memanjat keluar dari terowongan, kata Zhang, seorang penumpang yang selamat. Sekitar pukul 19.30, seorang wanita yang diidentifikasi sebagai Xiao Pei mengirimkan permohonan bantuan di media sosial. Menurut South China Morning Post, semua unit penyelamat darurat dan petugas pemadam kebakaran, tolong datang selamatkan kami, kata salah satu pesannya yang dikirim pada 1932. Kami terjebak di terowongan jalur 5. Tolong bantu sebarkan pesan ini. Air di dalam kereta setinggi dada. Saya tidak bisa lagi berbicara. Tolong bantu. Pada 1946, dia membuat pesan terakhir sebelum baterai ponselnya mati, mengatakan air telah mencapai lehernya. Tidak sampai lebih dari 1 jam kemudian, pada pukul 20.50, dia dan rekan-rekan penumpangnya diselamatkan. Wanita lain berbicara tentang ketakutan yang mencengkeram dia dan penumpang lainnya, mengatakan ada anak-anak, wanita hamil dan orang tua di antara mereka. Di luar gerbong, mereka bisa melihat ketinggian air telah naik hingga di atas kepala mereka. Tim penyelamat mulai memompa air untuk mengurangi ketinggian. Melihat banjir yang luar biasa, saya merasa putus asa mempersiapkan diri untuk kenyataan bahwa saya tidak akan berhasil keluar hidup-hidup. Ketika saya melihat ketinggian air telah mencapai kepala kami, saya mulai mengirimkan pesan selamat tinggal terakhir saya dan mengatur urusan setelah kematian saya dengan orang yang saya cintai, kata wanita itu kepada Bing Diam Weekly.